Ini kayak di DJ itu ya. Saya nggak tahu suara siapa itu feedback. Gema kan? Oke, sekarang sudah hilang. Ya, tadi linking verb betul ya. Jadi gini, maksudnya linking verb itu tidak semua kata tes. Nah, jadi tidak semua kata kerja itu melakukan kerjaan. Jadi tidak melakukan tindakan atau action gitu kan. Nah, contohnya gini. Sa- saya adalah guru. Saya adalah guru. Tadi nggak gini kok. Tes. Tes. Oke, dah. Ya, jadi tidak semua kata kerja itu menunjukkan action atau tindakan ya. Contohnya seperti saya adalah guru.
tes. Tes 1 2 3. Nah, oke, sudah bersih ya. Oke, saya ulangi yang linking verb tadi ya. Jadi linking verb itu maksudnya tidak semua kata kerja itu menunjukkan tindakan atau action. Contohnya saya adalah guru. Adalah itu kan bukan melakukan sesuatu kan. Beda kayak saya membaca, kan berarti kegiatan membaca itu kan. Atau saya menulis, berarti kan kegiatan menulis. Tapi kalau saya adalah guru kan tidak ada kegiatan apa-apa. Nah, itu dinamakan linking verb. Oke. Em, Selain yang macam seperti itu, kita namakan itu to be. Ya, itu namakan to be. Nah, selain bentuk to be, ada juga yang bentuk lainnya. Ya, contohnya kayak look. Ya, look di sini bukan artinya melihat ya, tapi terlihat. You look beautiful. Kamu terlihat cantik gitu ya. Nah, you look handsome. Jadi look di sini bukan melihat, bukan I look at you ya, tapi look yang kalimat sebelumnya ini artinya terlihat. Nah, kamu terlihat cantik itu juga termasuk terlihatnya itu, looknya itu linking verb. Nah, saya pernah bilang di kelas, Anda hafalin di halaman 2.6 ada kotak itu kan. Nah, itu adalah beberapa ya. Ini beberapa. Sebetulnya masih banyak lagi. Tapi paling paling tidak Anda apal ini. Oke. Lalu ciri yang kedua, linking verb itu diikuti dengan adjektif. Ya, linking verb diikuti adjektif. Makanya kan tadi contohnya you look beautiful kan. Beautiful itu kan adjektif, kata sifat. Ya. Contoh lainnya misalnya uh, you smell good. Ya, kamu baunya harum gitu ya, tercium harum gitu kan. You smell good. Jadi smell di sini bukan artinya mencium tapi tercium gitu ya. Nah, itu linking verb itu seperti itu. Oke. Terus jenis yang berikutnya Mbak Dewi lanjutin. Jenis kedua adalah auxiliary. Nggak bisa connect lagi. Ya udah, kalau gitu dilanjutin. Siapa yang mau lanjutin? Yang siapa? Mbak Jela. Oke, you continue the next. Auxiliary verb. Itu yang di kota itu kan semua auxiliary. Yang di kota aja itu Mbak. Iya. Terus terus Mhm. Nah, oke. Sekarang buatlah kalimat dengan has. Mbak Sila masih ingat nggak
uh, present present perfect tense. Mm-mm. Masih inget nggak, malah tanya, malah ngomong, masih inget nggak simple present perfect tense, masih ingat nggak apa itu? Present perfect tense, subject plus uh, uh, eh bukan, masih ada sesuatu dulu. Verb berapa? Salah. Verb 3 terus. Nah, buatlah kalimat dengan rumus itu tadi. Nggak boleh. Kalau I nggak boleh pakai has. I have. Terus verb 3-nya apa? Maksudnya apa? Bekerja. Oh, I have worked. Oke. Okay. Oke. Okay. I have worked in hospital. Artinya apa? Saya. Oh, bukan. Have di situ artinya bukan punya, ya. Tapi artinya sudah. Saya rumah sakit itu, gitu kan. Nah, present perfect tense itu fungsinya untuk membuat artinya adalah sudah, gitu kan. Jadi have di situ artinya sudah, bukan mempunyai. Nah, have di situ kita sebutnya auxiliary, kata kerja bantu. Paham nggak? Nah, contoh lagi berarti yang pakai has. Iya. Ya, he has. Saya tenggorokannya sakit soalnya. He has played football. Dia sudah bermain sepak bola, ya. Jadi auxiliary-nya adalah has. Sekarang buat yang lainnya yang mau jawab, kalau menggunakan does. Das. Bukan doesn't, das. Das bukan doesn't. She does apa? Nah, boleh. She does write. Ya, boleh. Jadi she does write letter, boleh, nggak salah juga. Iya. Loh, kok bukan, itu bukan sudah. Das itu. Tapi bentuk kalimat seperti itu, ya, sebentar. Bukan. Kan pakainya das, bukan pakai has. Nah, itu jawaban Mbak Anggun tuh betul itu. Does she go? Nah, dasnya di situ kita namakan auxiliary. Nah, tapi jawaban Mbak Dewi tadi nggak salah juga, gitu ya. Ada juga kalimat yang siapa tadi? Sorry, siapa tadi yang jawab terakhir tadi, siapa? Mbak Eti. Oh ya, jawaban Mbak Eti betul juga, ya kan? Itu berarti kalimat model seperti itu biasanya untuk menegaskannya. Jadi misalnya she does write letter, jadi itu dia mau menegaskan menulisnya, gitu ya. Misalnya orang biasanya ngomongnya gini, I do love you, gitu ya. Atau enggak, I do believe.
I do believe in you gitu kan. Nah, kalimat do sama believe itu sebetulnya do sama believe itu kan sama-sama kata kerja itu. Ya kan? Do melakukan, believe percaya gitu kan. Melakukan percaya. Nah, sebetulnya kalimat itu untuk mempertegas saja gitu loh. Jadi aku benar-benar percaya sama kamu gitu. I do believe in you gitu. Aku benar-benar percaya sama kamu. Nah, do yang itu ya, yang I do believe, do-nya itu kita sebutnya auxiliary. Oke. Nah, tapi biasanya di sini untuk contohnya ya, biasanya orang pakai dalam bentuk kalimat tanya. Ya, dalam bentuk kalimat tanya. Kenapa? Karena kalau kita mau buat kalimat tanya, pasti kan di depan. Do you know gitu kan? Do you go? Atau does she know? Kan do dasnya di depan kan? Nah, do does apa? Oh, does she it-nya makan. It-nya it atau EAT? Nah, kalau EAT betul, kalau IT salah ya. Jadi does she eat, apakah dia makan gitu kan. Nah, does-nya itu kita sebutnya auxiliary gitu loh. Oke. Nah, terus ada juga models ya. Models itu apa Pak? Yaitu may, might, must, can dan seterusnya. Nah, itu kita kita sebutnya auxiliary. Nanti kita akan bahas lebih detail di belakang. Jadi di modul 5 kalau nggak salah itu dibahas mengenai auxiliary. Oke, kita lanjutkan ke jenis kata yang berikutnya, kata kerja berikutnya. Main verb atau action verb. Nah, contohnya langsung, yang reguler apa, yang irregular apa. Ini kemarin kalau Anda menyimak di kelas tahu, soalnya saya juga tanya hal ini. Terus ada satu yang jawab kemarin, Mbak siapa itu? Yang salah tapi jawab terus itu loh. Siapa itu? Terus dibantu temen lainnya itu. Kan saya tanya juga di kelas ini. Ayo apa bedanya reguler dan irregular gitu. Contohnya. Ya, kalau yang irregular. Contohnya. Nah, terus ya drink, drink, drang. Tulisannya drink, drang, drung tapi bacanya drink. Tulisannya drink, drang, drung kan. Tapi kita bacanya bukan drink, drang, drung tapi drink, drink, drang. Nah, oke. Nah, Mbak siapa tadi yang terakhir jawab itu? Mbak Dewi. Anda berarti tahu bedanya ya, irregular dan reguler ya? Sela ya, sorry, Mbak Sela. Berarti bedanya apa, Mbak? Mbak, bedanya reguler dan irregular. Nah, kalau ciri-ciri yang beraturan gimana ciri-cirinya? Pinter. Kalau yang tidak beraturan, diapalin ya. Itu diapalin ya. Saya sudah kasih kan listnya. Belum ya? Saya belum kasih listnya ya. Oke, nanti saya kasih linknya, Anda diapalin sendiri. Terus berikutnya tipe yang keempat.
Ya, ini juga sudah dibahas kemarin di kelas. Yuk, gimana bedanya apa? Mm-mm, mm-mm. Contoh kalimatnya. The moment, the woman, uh, walk. Nah, itu yang apa? Transitif atau intransitif? Ya, pintar. Sekarang yang transitif. Ya, the student. Studentnya banyak atau satu orang? Oh, kalau students berarti practice. Kalau studentnya satu, practices ya. Oke. The students practice conversation. The conversation. Nah, oke, betul. Siapa mau kasih contoh lagi yang bisa? Ya, boleh. Ya, betul. Nah, sekarang terakhir bentuk jenis yang kelima. Ya, finite dan infinite verb. Bedanya apa? Nah, hmm. Contohnya, paham nggak Mbak baca tadi paham nggak? Nah, soalnya pernah kan saya jelaskan juga di kelas kan. Contohnya gini, misalnya, I am here. Jadi kalau yang ada di sini cuma satu orang ya, kan I kan, pakainya I am. Ya, M-nya itu M ya, pakainya M. Tapi kalau yang di sininya banyak gitu ya, berarti we are here. Kan pakainya R kan, nggak boleh pakai M lagi, pakainya R karena kan jumlahnya beda. Kalau yang tadi kan satu orang, saya, ya kan. Tapi kalau subjeknya itu we, banyak kan, we kan berarti kami banyak, pakainya R. Jadi to be itu berarti termasuk yang finite verb. Ya. Terus ada lagi misalnya play, ya. Oh sorry, kalau play ya, kalau eh, jumlah subjeknya itu I ya dan we itu nggak berubah ya. Berarti itu termasuk yang finite punya. Oke. Tapi kalau subjeknya itu I lalu yang lainnya subjek yang lainnya adalah she atau he baru berubah. Ya kan? Ya, kalau kalau he atau she berubah menjadi plays ya kan. Jadi kalau I play, tapi kalau she jadinya she plays. Ya. Jadi itulah bedanya finite dan uh, itulah finite, sorry, itulah finite. Jadi uh, kata kerjanya itu berubah mengikuti dengan subjeknya ya. Ya kan kalau subjeknya tunggal orang pertama gitu ya, itu nggak perlu ditambah s. Kalau subjeknya itu jamak orang pertama itu ditambahi s. Jamak orang pertama itu berarti siapa? Apa? We kan? We itu kan jamak, tapi orang pertama. Anda tahu nggak orang pertama, orang kedua, orang ketiga itu paham nggak? Nah, jadi kalau orang pertama itu berarti siapa?
yang ngomong. Ya, yang ngomong itu orang pertama, lalu orang yang kita ajak ngomong itu orang kedua, lalu orang ketiga itu orang yang diomongin. Ya, yang diomongin. Jadi contohnya she, he, ya kan, they, gitu kan. Nah, finite verb itu berarti mengikuti ini loh, subjeknya mengikuti subjeknya gitu loh, berubah mengikuti subjeknya. Nah, kalau infinite itu baru tidak mengikuti, ya, tidak mengalami perubahan. Nah, biasanya untuk yang infinite verb itu depannya ada to-nya. Ya, misalnya gini, I want to play. Ya, itu nggak akan jadi I want to playing, I want to play, itu nggak mungkin. Jadi play-nya itu pasti akan pakai play terus. Ya, nggak boleh pakai I want to playing gitu, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, karena itu termasuk infinite. Nah, ini saya kasih tahu lagi. Seandainya ya Anda tidak mau menggunakan to, boleh. Misalnya gini kalimatnya, they stop to smoke, misalnya gitu ya. They stop to smoke. Mereka berhenti untuk merokok, gitu kan. Nah, misalnya Anda nggak mau pakai to smoke, boleh. Caranya gini, to smoke-nya Anda ganti smoking. They stop smoking. Nah, itu kita namakan gerund. Gerund itu artinya gerund, tulisannya gerund. Gerund. Ya, tulisannya gerund, bacanya gerund. Nah, itu apa? Itu sebuah fungsi untuk membuat kata benda dari kata kerja, ya. Jadi kata kerjanya kan to smoke tadi kan, merokok kan to smoke. Nah, terus kita mau jadikan kata benda menjadi smoking. Smoking itu kegiatan merokok, kata benda menjadi kata benda. Jadi smoking itu kata benda dari to smoke tadi. Ya, jadi Anda adalah fungsinya untuk membuat kata benda dari kata kerja dengan menambahi ing di belakangnya. Nah, itu gerund namanya. Itu gerund namanya. Di sini diajari gerund nggak ya? Kayaknya belum deh. Nggak ada. Ya, nanti next time kita akan pelajari gerund. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke berikutnya yang modul 3 mengenai adjektif dan adverb. Kayaknya kemarin ada yang jelasin adjektif ya. Coba Mbak dijelasin lagi, Mbak. Mbak siapa ini? Salah lagi. Gak mau saya. Ganti, bosan. Mas Ulum ya. Mas Ulum, siap gak? Mas Ulum. Oh, Mbak Anggun gak usah lah, kemarin sudah kok ya. Yang belum aja. Ini kan nanti saya terbitkan sertifikat. Masa Anda ada 2 dapat sertifikatnya kan?